punya ribuan pulau dan kaya akan berbagai budaya, inilah Indonesia. Seperti yang kita tahu, budaya yang beragam itu menjadi daya tarik tersendiri, termasuk budaya di Bali. Siapa yang tak kenal Bali? Lihat saja betapa banyak turis mancanegara di sini yang menikmati Bali dan budayanya. Seperti saya yang punya 1000 cerita di Bali. Dan kini, saya akan berbagi cerita dengan kalian. Buat saya, salah satu destinasi wajib saat ke suatu daerah yaitu tempat makan lokalnya. Lihat betapa menggiurkannya beragam kuliner dari Bali. Bali semakin seru, salah satunya yang pengen saya tuju adalah ada di Desa Les, namanya Dapur Bali Mule. Ini diketuai oleh Jero Mangku. Selain Jero Mangku, dia juga chef, namanya Chef Yudi. Dia jadi memberdayakan orang-orang di desa ini untuk masakin makanan lokal di Bali dengan bahan-bahan yang lokal. Seru banget, selain makan-makan, kalian juga bisa belajar banyak soal makanan di Bali. Jadi harus banget datang ke sini. Halo, Jero Mangku Chef Yudi. Akhirnya saya ke sini. Selamat datang di Dapur Bali Mule. Banyak orang banyak teman-teman saya, apalagi yang chef pengen banget ke sini, pengen diajarin sama Chef Yudi langsung. Terima kasih. Hari ini giliran saya pengen diajarin. Kira-kira diajarin apa hari ini? Kayaknya ini keren banget. Saya kebetulan hari ini masak ikan, Bro. Ini 3 jam masak dari ikan Denpasar. Sabida. Ya inilah, sebelum kita masak, kita lihat dulu Dapur Bali Mule ini seperti apa gitu ya. Ada macam-macam ya. Ya, buat ini, arak karena lah. ya bikin arak, bikin gula lontar. Terus bangunan-bangunan orang Bali asli yang ada di desa ini saya lestarikan, saya pelihara lagi. Nah seperti ini misalnya kan. Nah, ini tempat apa aja, Chef? Nah ini bangunan-bangunan tradisional ya yang ada di desa kami, saya lestarikan lagi. Nah ini kan sudah mulai langka nih. Jadi ini rumah penduduk, ini juga rumah penduduk. Nah ini ruang tamunya orang-orang Bali. Ini yang ada dapur di desa. asli. Nah, ini baru dapurnya. Nah, jadi saya masak nasi itu di sini. Semua di sini masaknya prosesnya? Iya. Ini dapur aslinya. Jadi benar-benar tradisional, tidak ada nasi. Tidak ada peralatan-peralatan yang zaman sekarang gitu, tidak ada. Iya. Ya, karena memang saya suka sekali masak dengan gaya tradisional, di samping rasanya, aromanya, lebih dan seninya dapat gitu loh. Beda. Nah ini. Tapi Chef Jero dulu tinggal di kota juga. Ya. Sebelum kita masak, kita cek dulu ikannya. Hari ini aku dapat ikan apa? Jadi tergantung ikannya yang dapat apa baru dibuat jadi sate lilit. Karena jenis ikan juga mempengaruhi apa masakan yang mau dimasak. Iya kan? Kita lihat, berarti ikannya datang dari nelayan. Ya, ini tadi pagi aku udah jalan kaki. Lihat. Wow. Sorry, becek bro. Ya. Ini 4 bacer saya. Oke, nah ini ada 3 ikan yang beda-beda bro. Ini semua segar-segar. Nah, jadi kalau ikan segar itu, jadi kita, ya ini salah satu indikasi ya boleh. Tapi kalau ini kan bisa kita ya nggak bau lah ya. Dibohongin. Ini yang penting bro. Matanya. Nah, kalau matanya ini masih bening begini, Chef, ini pasti segar. Oke. Ya, dan masih cembung, bening, cembung. Kalau diraba begitu nih, tidak lembek, ya. Nggak bau juga lah ya. Nah, ini namanya marlin. Marlin. Nah, hidup di laut dalam. Nah, ini di laut dalam juga, ini barakuda. Yap. Tapi ini lebih dangkal, makanya warnanya beda. Dia ini lebih gelap, ini lebih terang. Nah, ini lebih berwarna. Ini kan apa? Lebih dangkal lagi nih. Ini yellowtail itu kan ya? Ya. Tapi besar. GT. Ininya GT nih, masih saudaraan sama GT nih. Jadi mau dipakai yang mana hari ini, apa campur semua? Oh, semua dicampur. Jadi di fillet dulu semuanya. Ya, semua saya beresin dulu nih. Nah, ini biasanya saya pakai sate lilit. Karena tekstur dagingnya lebih lengket. Nah, ini kan tidak ada sisik. Maksudnya sisiknya apa? Kecil-kecil itu, kayak pasir. Jadi kalau bisa ini lebih langsung gede. dimakan. Kalau itu ini harus
disisikin dulu nih. Nah, ini kan tinggal dipotong-potong, pakai untuk sup. Chef Yudi kayaknya ini udah cukup segini aja. Oke, sudah Ya, bisa. Kita bikin sate lilit, Ah. ikan bumbung atau timbungan ikan. Boleh. Oke. Sekarang mau siap-siap dulu. Oke, kita siap-siap dulu untuk masuk dapur. Siap kalau gitu. Yuk. Hmm. Oke Chef, sekarang kita membuat Ini namanya sate pelecing. sate plecing itu sate Jadi- ikan. Ya, bumbunya bumbu pelecing. Hmm. Ada, tapi aku nggak pakai tomat. Oke. Ya. Jadi sambalnya aja. Ya, sambalnya aku tambahin dengan jeruk. Wah, pedas ini Manisnya. pasti. Jadi ini pedas manis pedas asam. manis ini. Pedas manis asam. Minyaknya kelapa, bro. Itu minyak kelapa buat sendiri. Yoi. Kalau bahasa Bali itu apa sih? Lengis. Lengis. Lengis nyuh. Lengis nyuh. Ini kalau di kota biasanya Bumi mahal suya deh. karena itu virgin coconut oil. Nah. Beda. Beda ya? Kalau virginnya nggak di tanah dia. Oh, dia Jadi bener-bener dingin ya, ya. bening. Nah, tetap aku kasih Daun jeruk. aromatik. Aromatik daun jeruk, aromatik jeruk limau. Jadi beda, bro. Kalau daun jeruk Aroma itu ya? hanya aroma, Hmm. ya kan? Kalau aku sebenarnya juga ada rasa. Diaduk terus tusuk Itu kalau tusuk. diaduk aja. Nih. Ih, kelihatannya Ya warnanya pedas. menarik banget di sini. Kayak iya plecing, tapi ini plecing ikan. Ikannya Ya. pakai ikan Tuna. Ya ikan marlin sebenarnya bisa Ya, juga. Semua macam ikan lah bisa. Ini memang saya belum pernah makan ini. Asalnya dari Bali lah ya. Ya. Jadi gini, Karena plecing kan biasa dari Lombok. ada lah. makanan-makanan lokal itu. Hmm. Lombok punya plecing, Bali juga punya plecing. Hmm. Ya, ada makanan-makanan lokal. Kadang-kadang saya sedikit rubah dikit pakemnya supaya rasanya bisa Diterima ya. Ya, diterima dengan orang banyak. Kalau yang aslinya, waduh, Pedas sekali biasanya. coba ya. Saya nggak makan pedas, tapi ini Tapi manis. Untungnya ini manis. Ini bukan cabai rawit. Bukan cabai Cabai- merah cabai- ya. Jadi rasanya segar, pedas. Ada manisnya juga dari juruhnya. Ini nggak enak banget sih pasti nanti pada saat dibakar ya nanti ya. Ya, ini kurang manis nih, Chef. Karena ini harus pedas, manis, asam. Jadi kalau manis banget nanti pada saat dibakar emang ada Karamel. karamel gitu. Jadi Keren. rasanya dia berubah jadi apa ya? Kayak ikan bakar sebenarnya. Nah, ini udah jadi, marinir sebentar. Nah, Harus ini dimarinir. sate lilit yang tadi kita bikin. Ini sate lilit sudah jadi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya ikan aja terus dicampur dengan bumbu kuning ya, Chef. Bumbu Bumbu Bali. lah ya, bumbu yang kuning tadi, yang beragam rempah tadi. Siapa yang Terus sekarang mau tinggal ubah kita ini? lilit. Saya jadi terinspirasi banget ini. Nih, jadi kalau sate lilit itu, kalau saya begini. Ada tradisinya. Sate lilit biasanya ada yang diserai. Ini kalau ini sebutannya bambu. Sekarang aku ajarin ngelilit yang bener-bener sate lilit ya. Ya. Karena kalau aku lihat di ya Semua banyak di tempat, mana-mana ya. itu bukan sate lilit, itu namanya sate kepel. Sate kepal bener-bener. Ya, karena gini, kalau sate lilit itu ya, itu nggak dikepel. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, oh satenya keras ya. Ya karena dia kepel dan teksturnya keras dia. Jadi gede lah ya. Nah. Sate lilit itu sebenarnya tipis-tipis lah ya. Kalau ukuran bisa menyesuaikan. Oke. Cuman proses ngelilitnya beda. Oh, Ya. dipelintir. Ini memang dililit, makanya Ya. namanya sate lilit. Nah, dipakai itu 3 jari, Chef nih. Jadi dia ada layer-layernya tuh ntar. Tuh. Ya. Oh, I see. Ya. Boleh. Taruh di sini biar nggak lengket. Menarik. Ya. Coba, Chef. Nih, air. Ini Boleh. harus ada air untuk Iya cuci betul. tangan. Kalau misalkan pakai apa namanya, pakai glove itu malah lengket. gitu Iya. ya. Terus gini, kalau kepel tuh kayak gini nih. Nih, ini namanya kepel. Coba perhatikan dia di tempat lain tuh. Nah, ya beda dia, Iya benar. ya kan? Nah, ini kalau ini agak padat Berarti dia. teksturnya memang bisa. Nah, gini, Chef, kamu. Cet. Ya, kalau udah begini, tempel, Tempel. set.
Oke, nah lilit udah. Lalu dililit seperti ini. Jadi size dan juga, jadi nggak terlalu nempel banget sebenarnya. Nah ini cakep. Ini saya jadi terinspirasi, besok kayaknya saya mau buat versi saya sendiri. Gitu. Oke. Nah, ya kan? Sate lilit. Oke, lah ya. Boleh. Ayo. Soalnya kalau di Jakarta kan ada yang diserai. Bisa. Kalau diserai juga bisa. Dia nambah aroma serai juga. Betul. Boleh. Bahkan ada yang pakai udang juga kadang-kadang. Jadi gini, kenapa dia pakai udang? Karena buat lengket. Bener, udang tuh buat Jadi daging basicnya dia kurang lengket. Oke. Dan memang rasanya biar ada ya. Rasa udangnya. Kan lebih inilah. Itu sesuai budget dan selera masing-masing. Iya, cuman kan ya sate lilit itu kan bisa dipakai dari ayam bisa, dari bebek bisa, dari ya macam-macam, ikan juga bisa gitu loh. Buat yang penasaran bisa langsung datang ke dapur Bali Mula. Ya kan? Pepes sudah. Sorry. Sate lilit Sate sudah. lilit. Kita ke belakang. Sate lilit. Kita langsung taruh aja. Ya. Biasanya kalau lilit gini nggak lama lah ya, sebentar aja lah. Ini nggak lengket lah ya. Nah, kalau ikannya segar dan matangnya bagus, ntar pasti nggak lengket. Berapa lama biasanya? Tergantung panas bawah. Panas apinya di bawah ya. Kita panggang. Ini jadi terinspirasi banget nih. Saya mau buat juga tapi pakai mungkin ikan yang lain gitu. Bisa lah ya. Pakai itu? Saya pakai tenggiri bisa. Bagus. Tenggiri lebih mahal. Tenggiri ada 2. Kalau yang yang jantan itu dia lebih gendut, lebih opal. Kalau yang betina lebih pipih. Nah, yang pipih kamu pakai, karena itu lebih lengket. Bagus. Ya. Kalau di sini adanya yang jantan, yang lebih opal. Tapi rasanya sama lah ya. Biasanya yang betina lebih enak. Ya. Besok saya coba. Siap. Ini sate plecing. Sate plecing tuna. Ya. Mantap. Oke, siap. Tunggu aja sebentar nanti biar dia matang. Ini bumbung sudah, ini sate sudah. Siap, terima kasih udah banyak udah diajarin. Sama-sama. Terima kasih sudah sekali. Mampir ke desa. Besok saya juga pengen masak sendiri. Semoga ya. Siap. Let's go, Chef. Ayo kita makan makanan yang kita masak hari ini. Ini seperti buat acara ini. Ini memang acara. Ini buat acara ya? Iya. Harus acaranya ya? Chef Yuda. Oke. Menjamu Chef Yuda. Kita duduk sebelah sini aja kali ya. Mantap. Udah. Ini namanya serapah cumi. Serapah cumi. Pakai bumbu genep juga. Cuman ini ada santannya. Jadi kayak sate Padang gitu loh. Ini saya penasaran sama ini, saya langsung cobain aja kali ya. Coba. Sate lilit. Berasa banget ini sate teksturnya lilit. Ya. Ini benar-benar enak. Kan ada orang juga bisa isi telur kan. Oh iya benar-benar. Kalau isi telur, dia kalau dingin kempes. Saya terinspirasi kayaknya besok saya mau coba masak tapi pakai resep saya mungkin. Pakai serai, pakai ikan tenggiri gitu. Thank you banget udah diajarin ke sini. Ini tempat yang harus banget didatengin kalau ke Bali. Tepatnya di Desa Les, daerah Desa Les ya. Iya, di Desa Les, Dapur Bali Mule. Dapur Bali Mule, nanti langsung ketemu sama Chef Yudi. Kalau mau ke sini berarti tinggal ke lebih Instagram. Baik reservasi dulu. Karena cukup jauh juga perjalanannya. Di IG-nya Dapur Bali Mule. Oke. Terima kasih banyak, Chef. Sama-sama. Kita makan-makan aja kali, Chef ya. Selamat makan. Selamat dicoba. Kalau Chef kali udah terbiasa. Ini saya mau cobain ikan. Wow. Ikannya menarik sekali nih. Waduh. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Keadaan ini mengajarkan kita arti menahan diri, melawan kesepian tanpa berinteraksi. Hadirnya Detikcom menjadi teman untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar, memberikan informasi hingga hiburan, mendekatkan yang jauh
menyatukan yang terpisah. Detikom, fastest, trust, leading, giving it back. Tak hanya makanannya, minuman dari Bali juga bikin saya penasaran. Saya sudah membuat janji dengan salah satu UMKM Bali yang memproduksi minuman Bali. Selain mencicipi berbagai macam kuliner Bali, saya juga mencicipi ini adalah salah satu minuman khas Bali yaitu teh-tehan. Nah, di Desa Peliatan Ubud saya bertemu dengan Nimade Roni, salah satu pemilik UMKM binaan BRI namanya Madeti. Jadi Madeti ini adalah botanical infusion tea, benar-benar segar dikering-keringin gitu dan juga punya berbagai macam varian. Kayak ada yang buat detox, ada yang buat healing, pokoknya seru banget buat nyeduh teh di Ubud. Halo Bu Made, tempatnya bagus sekali, saya Yuda. Terima kasih, Chef Yuda. Ini tempatnya menarik sekali, ini tempat apa Ibu? Kami sebenarnya tempat untuk ngekes sih. Kami produksi teh di sini, kami punya kebun juga. Kami blend di sini dan jual di sini. Apa aja sih tehnya, variannya? Kita sebenarnya ada sih 20 varian sih, cuma yang saat ini kita ada sekitar yang best sellernya. Oke. Ada yang namanya healing tea, yang ini namanya tea. Heeh. Bagus banget yang batuk kering. Ini itu yang brain booster, dia bisa fokus. Jadi bahannya kan dari natural semua sih. Kita tanam semua di sini. Dan juga kita punya petani lain juga yang bantu nanam untuk bahan kita. Oh, boleh lihat-lihat nggak sih Bu tempatnya ada apa aja? Kami juga ada toko, boleh nggak? Boleh tokonya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Sorry ada tamu. Nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Have fun. I'm just gonna have a look at the tea. Ini produk kami, Ha? packaging seperti ini. Kami juga ada yang versi yang untuk gifts, yang ada jar juga ada. Terus yang single jar juga ada di sini. Yang ini dari healing tea sampai detox juga ada di sini. Ada berapa macam varian Bu? Banyak sekali. Kita ada sih 20. 20 macam kita dari yang single sama yang blend. Oke. Yang single seperti ini kayak lemongrass, ini single. Hanya lemongrass aja. Ya, jadi isinya. yang guava ini memang dari daun guava sih memang, jadi emang single, kita sebutnya Oke. single blend. Yang drip kami juga ada. Drip itu seperti ini, saya lihat ya. Ini Drip itu seperti apa Bu? Coba saya lihat. Oh, jadi seperti kopi kekinian Iya. yang tinggal diairkan aja gitu ya. Ini menarik banget nih. Buat saya yang suka travel tapi minum teh nggak perlu cari-cari, iya tinggal betul sekali. tinggal ditaruh gini. Ini emang kami desain untuk yang suka travel. Menarik sekali. Bapak suka minum apa? Saya tuh suka yang jahe sama daun mint. Ini bagusnya digestive tea. Digestive ya. Ya, ini Ini lumayan sangat sih. merilekskan. Terus ini ada sawah-sawah, ini tempat apa Bu? Ini sebenarnya kebun kami, mau kebun nggak? Boleh. Mas catat. Apa aja Bu di sini? Ini kebun kami. Kami punya dua konsep sih Pak sebenarnya. Yang sebelah sini ini kita kan hidroponik. Jadi tanam ini untuk mensupport kafe dan juga support keluarga saya. Oh, Jadi untuk gitu. dimakan sendiri. Dan ini kita taruh di menu. Kayak seperti ini misalnya vitamin roll. Jadi kita tambahin di menunya. Oh, jadi nggak hanya jual atau menjamu teh aja, tapi ada makanan juga. Ada juga. Tapi yang Oke. yang makan yang base yang ada di sini ya. Oke. Jadi, biar nggak ribet. Oke, benar. Yang di belakang ini kita memang tanam untuk yang untuk produksi, misalnya daun mint. Semua dari sini? Apa ada juga yang dari tempat lain? Kita ada 3 tempat sih sebenarnya di sini. Mungkin kebanyakan juga showcase ya, Oke. karena kan mungkin kurang besar. Jadi kita juga punya tempat di sewa sebelah sana, di sebelah sini aja deket kok. Oke. Juga kita kerjasama dengan petani di Surakarta dan juga kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK di Desa Peliatan. Itu ada 8 banjar.
Oh ya. Jadi ibu-ibu itu yang membantu menanamkan bahan-bahan untuk kami. Jadi semua diracik, dikeringkan terus diracik sama Bu Made. Mereka membawanya fresh ke sini. Oke. Segar, jadi kami sortir semuanya untuk kualitasnya. Kami keringkan di sini, kami packaging di sini. Oh, menarik banget. Saya Jadi jadi bangun itu kami ada semua. Jadi itu gudangnya segede itu ya, wah menarik banget. Bukan gudang ya, itu pabrik sebutannya. Pabrik sih, produksi dah. Produksi sebutannya, ya. Belum berani bilang pabrik, ini masih home industry lah. Keren banget tapi Bu, saya jadi terinspirasi. Saya langsung jadi pengen cobain, boleh nggak dibuatin? Oh boleh, boleh. Dengan Yuk. senang hati. Di kafe ya kita ya. Oke Bu, jadi UMKM Ibu ini semuanya dibantu sama BRI juga, binaan BRI. Ya, kami beruntung sekali dibantu sama BRI. Jadi mereka mempromosikan produk-produk kami di platformnya mereka. Oh, jadi terbantu juga ya. Ya. Saya jadi penasaran sama tehnya, boleh langsung dicoba nggak Bu? Boleh dong Pak. Kira-kira mana yang paling menarik? Saya coba healing tea dulu ya. Ini Boleh. Ini kan musim hujan, jadi cocok banget untuk gejala sakit tenggorokan, batuk, ini pas banget. Jadi emang enak banget nih, hujan-hujan. Kering. Bener, di pinggir sawah gini, di pinggir sawah, pinggir kebun, di Ubud, minumnya teh. Tapi banyak juga turis datang ke sini ya? Ya lumayan sih, tiap hari ada aja. Jadi selain Ibu memproduksi teh-teh ini, orang-orang juga bisa langsung coba di sini? Bisa, mereka juga bisa create own tea ya, maksudnya create own tea itu mereka bisa ambil herb sendiri di kebun, terus bawa ke sini kita seduh. Diracik sendiri? Ya, dia terserahnya dia, mau ngambil apa, daunin, sendiri. Itu cooking class gitu berarti bisa juga ya lah ya? Bisa. Seperti bukan cooking class sih, Workshop. tea class lah ya? Ya, workshopnya kita ada kok programnya. Kalau untuk Desember kita udah boleh Bu. Wow, Lumayan kita. pasti menarik banget karena bisa meracik teh sendiri. Kalau saya mau tahu dong, kalau infused tea gini yang tanpa teh ya, tanpa daun teh, berapa lama sih Bu? Dengan suhu berapa biasanya? Suhu 100 derajat ya, panas banget kan. Nanti kan rempahnya kan masih tertidur, jadi kita bangunkan dia dulu. Itu paling 3 menit lah. 3 menit, Ya. oke. Ini bisa di-brew 2 kali. Oh, Kalau jadi- sekali sayang banget, karena masih ada rasanya. Rasanya. Yang kedua sih emang agak kurang, tapi masih bisa. Oke. Dan juga bisa dipakai untuk cold brew. Oke, jadi bisa diseduh pakai air dingin, didiamkan semalaman gitu bisa. Betul sekali. Terus kalau misalkan tips nih, kalau orang Indonesia kan biasanya kalau minum teh pakai gula. Kalau ini pakai gula nggak? Jangan dong. Kenapa emang? Merusak rasanya ya? Merusak rasa dan kasihan banget kan benefitnya bisa hilang. Oke. Kadang-kadang kan gula ada yang bagus dan enggak. Oke. Jadi disarankan jangan deh. Siap kalau gitu. Terus yang kedua aku juga mau dong Bu. Yang mana nih kira-kira? Yang mau yang blue nggak? Yang blue. Boleh. Yang blue ini pakai bunga telang ya? Bagus banget kan dari bunga telang dia. Kita campur dengan pandan, ada jahe juga. Chef kan suka jahe kan? Yes. Nah, jadi kita gabungkan ini, jadi cocok banget yang susah itu. Oke. Warna juga cantik juga. Kita mau menikmati tehnya dulu ya. Cheers. Makasih. Nikmat sekali, apalagi di pinggir kebun kayak gini, dingin-dingin. Benar-benar menghangatkan dan juga aromanya tuh keluar semua, jangan ditambahin gula lagi. Jadi emang benar-benar light gitu. Kalau teh infus itu berbeda dengan black tea, biasanya kalau black tea kan lebih strong gitu ya. Kalau teh infus biasanya dari rempah-rempah yang dikeringkan aja gitu. Tapi ada juga teh biasa di sini. Ada sih, kita punya 2 blend, yaitu vanilla chai-nya yang pakai base-nya black tea, sama di top itu base-nya green tea. Oke, jadi juga ada daun Ada. teh yang Cuma dikeringkan. 2 item aja. Oke. Terima kasih sekali Ibu, saya udah diajak ke sini. Ini Makasih menginspirasi loh, Chef, ya. saya. Ntar kayaknya saya mau minta satu, saya mau beli satu, nanti saya olah lagi bisa sebenarnya. Jadi bisa dijadiin iced tea, jadiin didinginkan juga bisa, jadiin dessert juga bisa sebenarnya. Bisa. Ya apalagi yang blue, almond blue kan bagus untuk es teh kan, apalagi Benar. bisa pakai lemon kan, warnanya diberubah. Iya jadi ungu ya. Itu menarik banget. Siap. Terima kasih Ibu. Makasih ya. Bu, terima kasih saya sudah dijamu di sini, dikasih teh. Saya boleh izin pamit, tapi sebelum pamit saya boleh minta take away nggak? Saya udah siapin tumbler di sini. Boleh saya tuangin? Boleh dituangin. Saya suka banget minum teh sambil jalan soalnya. Cukup, terima kasih. Sehari. Cukup untuk sehari. Cukup untuk di perjalanan saya. Saya pamit dulu, Bu. Terima kasih loh Chef sudah mampir ke sini. Sukses selalu buat UMKM-nya, semoga semakin besar. Terima
Tapi di Jakarta juga sudah ada kan ya? Udah. Kita Oke. juga udah ekspor sih. Wah, keren sekali. Makasih Bu Made ya. Makasih ya. Sukses selalu ya. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Keadaan ini mengajarkan kita arti menahan diri, melawan kesepian tanpa berinteraksi. Hadirnya Deticom menjadi teman untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar, memberikan informasi hingga hiburan, mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terpisah. Deticom, fastest, trust, leading, giving it back. Benar-benar beragam kuliner dari Pulau Dewata ini. Rasanya saya jadi penasaran untuk membuatnya langsung. Untuk experience di Pasar Badung, seru banget karena saya bertemu dengan berbagai macam penjual, ibu-ibu, dan juga saya menarik banget bertemu dengan namanya porter pasar. Jadi kalau kamu keberatan, mereka akan bawain barang kamu. Dan di situ saya juga belanja ikan tenggiri karena saya terinspirasi oleh Chef Yudi di Desa Les untuk membuat sate lilit. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Keadaan ini mengajarkan kita arti menahan diri, melawan kesepian tanpa berinteraksi. Hadirnya Deticom menjadi teman untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar, memberikan informasi hingga hiburan, mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terpisah. Deticom, fastest, trust, leading, giving it back. Setelah dari Pasar Badung dan juga berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang inspiratif, saya jadi terinspirasi untuk masak 4 menu hidangan khas Bali. Yang pertama, ada sate lilit, ada serombotan khas kelungkung, terus juga ada sambal matahnya, dan yang terakhir adalah teh serai khas Bali. Pastinya menggunakan produk-produk UMKM binaan dari Bank BRI. Yang pertama, sekarang saya mau buat sate lilitnya dahulu. Di sini saya punya bumbu halusnya,
Saya ada bumbu halusnya itu terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kemiri, dan juga terasi. Sekarang mau saya tumis saja langsung. Langsung aja, sekarang saya mau tumis dulu. Saya mau tumis dengan Jafara Coconut Oil. Kalau kamu yang suka banget masak, pasti udah tahu produk-produk Jafara. Berbagai macam rempah lokal dari petani Indonesia. Karena Jafara ini adalah salah satu binaan dari UMKM Bank BRI. Sekarang, saya mau tumis dulu pakai coconut oilnya. Dan di sini banyak banget saya menggunakan Jafara. Contohnya juga menggunakan garam. Balisat ini dari pemutaran dan juga nanti ada beras. Oke, sekarang kita masukin aja. Kita masukin coconut oilnya. Oke, lalu kita tumis semua bumbu halusnya. Nah, ini aromanya udah mulai keluar. Kita masukin, tumis semua sampai benar-benar harum. Nah, ini supaya lebih harum lagi, saya mau tambahin namanya aromatik. Aromatiknya di sini saya punya. Yang pertama, ada serai yang saya geprek, kita masukin. Lalu ada juga jeruk, ini adalah daun jeruk, sedikit aja. Dan juga ada cabai rawit kalau kalian mau pedas. Selanjutnya, saya juga punya, ini ada gula merah dan asam jawa. Kita masukin. Dan kita tumis sampai semuanya harum. Oke. Ini udah harum banget. Sekarang kita masukin juga bumbu selanjutnya. Saya mau tambahin sedikit gula. Dan pastinya jangan lupa garamnya. Di sini saya pakai garam dari Jafara, Balisat dari daerah Pemutaran. Sedikit aja. Oke. Lalu kita aduk. Kalau sudah harum seperti ini, kita matikan. Kita biarkan dia dingin sebentar karena mau kita campur dengan ikan yang sudah dihaluskan. Ini adalah ikan yang tadi saya beli di Pasar Badung. Ada ikan tenggiri, udang, dan sedikit kelapa supaya lebih aromatik. Sekarang kita campurin aja semuanya. Tapi pastikan bumbu halusnya udah dingin ya. Kalau enggak nanti ikannya matang. Nah, kalau udah dingin kayak gini, sekarang tinggal kita masukin semuanya menjadi satu. Ini serainya yang gede, nggak usah dimasukin. Kita masukkan semuanya. Oke. Lalu kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Ini supaya lebih gampang, saya aduk juga pakai tangan. Sebenarnya kalau di Bali itu secara tradisional, kalau pakai sarung tangan malah lengket gitu. Jadi pastikan tangannya bersih, lalu nanti kita ngelilitnya pakai tangan yang bersih. Di sini saya juga pakai ikan yang tenggiri. Tadi saya nanya ke ibu-ibu di Pasar Badung, sebenarnya boleh juga pakai ikan marlin, ikan kakap. Cuman ikan tenggiri adalah salah satu ikan yang paling enak dan harganya cukup mahal sebenarnya. Jadi kalau kamu mau yang lebih enak, kamu bisa pakai tenggiri. Kalau misalkan kamu mau coba yang pakai yang lain, juga boleh. Sesuai selera kamu. Oke, kalau sudah seperti ini, menyatu semua bumbu ikan dan udangnya. Sekarang tinggal kita lilit. Kita akan membuat sate lilitnya. Kita lilit dulu. Ini saya udah pakai tangan yang bersih. Kenapa kalau pakai plastik itu akan lebih nempel? Jadi pastikan kita ambil kira-kira satu bulatan seperti ini. Dan pastikan tangan kamu juga kalau mau lebih gampang dibasahin. Oke. Kalau dibasahin biasanya dia nggak akan nempel. Lalu kita kepal seperti ini. Kita taruh di ujungnya dulu. Kita taruh di ujungnya seperti ini. Lalu memastikan kita lilit dengan jempol kita seperti ini sampai semua serainya kelilit. Kira-kira setengah serainya kelilit. Kalau kamu penasaran kenapa pakai serai, sebenarnya juga boleh pakai batang bambu atau enggak tusuk sate. Tapi kalau tusuk sate biasanya dia nggak akan nempel. Nanti kalau pakai serai, dia akan memberikan aroma juga. Jadinya seperti ini. Sekarang mau saya selesaiin dulu semuanya ya. Ini udah jadi seperti ini, sekarang tinggal kita bakar. Boleh di panci atau enggak, saya punya bakaran di sebelah sini. Langsung aja, kalau sate lele itu nggak perlu lama-lama.
Oke. Kita angkat dulu. Nah, kalau udah matang kayak gini, kita angkat. Nah, kalau udah matang kayak gini, pastikan matang ya. Nah, sekarang tinggal kita serve pakai serombotan dan juga sambal matahnya. Sekarang saya mau siapin dulu bahan-bahannya. Nah, untuk resep yang kedua, sekarang saya mau buat serombotan ala kelungkung. Ini stepnya banyak sekali. Yang pertama kita buat sambal kelapa, terus sambal koples, dan juga membuat serombotannya. Untuk membuat sambal kelapanya, di sini saya punya kelapa yang harusnya dibakar, tapi kali ini saya akan menggunakan, ini adalah produk UMKM binaan BRI juga, ini namanya Lupna. Dia adalah smoke liquid, keren banget kan? Jadi buat kamu yang nggak mau bakar-bakar tapi mau ada aroma bakarnya, kamu boleh tambahkan sedikit aja karena dia akan memberikan aroma kayak dipanggang. Enak banget. Dan di sini ada bumbu halusnya untuk membuat sambal kelapa, ada cabai rawit, cabai merah, ada serai, dan serainya di sini saya menggunakan produk dari Kato. Ini produk UMKM binaan BRI yang dia tuh nggak hanya punya rempah-rempah aja, tapi buah-buahan, sayuran kering juga, dan kualitasnya sama seperti yang segar. Oke? Sekarang bumbu halusnya mau saya tumis dulu pakai minyak, lalu kita tambahkan kelapanya dan juga smoke liquid dari Lupna. Pertama, kita masukkan dulu minyaknya. Oke, langsung aja kita tumis sampai harum. Oke, sebentar 2 menit sampai dia kerecek-kerecek. Nah, kalau udah harum kayak gini, sekarang kita masukin Lupnanya dulu. Sedikit aja. Ini enak banget buat smoke chicken, apalagi kalau daging asap, kamu boleh masak pakai ini. Sedikit aja, lalu kita masukin kelapanya. Dan kita campurin sampai kelapanya tuh berubah jadi merah, sampai jadi sambal kelapa. Oke. Nah, ini sambal kelapanya warnanya udah cantik banget, udah merah, jadi kelapa sama sambalnya tuh udah nyatu. Enak banget. Sekarang kita tunggu dingin dulu. Saya mau sisihkan dahulu karena kita akan membuat namanya sambal koples. Sekarang kita akan membuat sambal koples. Ini sambal cuman berair dan juga segar, enaknya dimakan pakai serombotannya. Ini saya udah siapin pancinya, kita panasin dulu. Sekarang di sini saya mau tumis. Ini adalah ada cabai bumbu halusnya, ada cabai rawit, bawang merah, terasi, bawang putih. Nanti saya mau tambahin juga garam dan juga merica. Sekarang tinggal kita tumis saja. Boleh tambahin minyak sedikit. Kita tambahin minyak kelapa sedikit. Kita tumis semuanya bersama terasinya sampai harum aja. Kalau biasanya sambal itu kan dia agak-agak kering. Nah, sambal koples ini karena dimakan pakai sayur-sayuran, nanti dia tuh agak basah. Jadi di sini saya siapin air. Ini nggak perlu terlalu lama, sebentar aja. Sekarang tinggal kita tambahin airnya. Sedikit aja. Lalu kita tambahkan juga supaya segar. Ini adalah jeruk nipis atau enggak jeruk limau. Oke, kalau sudah seperti ini, sambal koplesnya sudah siap. Gampang kan? Sambal koples itu yang paling gampang. Jadi sekarang kita udah punya sambal koples, sambal kelapa, dan juga sayur-sayur buat serombotannya. Di sini saya punya macam-macam, ada pare, kacang panjang, ada toge, ada kangkung, bayam, ada juga terong bulat. Ini udah ditumis atau enggak, bukan ditumis ya, diblansir. Blansir itu adalah kayak direbus sebentar lalu didinginkan supaya dia nggak dimakan mentah. Oke, sekarang. Nah, untuk penyajiannya di sini saya menggunakan, ini adalah wadah dari Lavida Home. Ini terbuat dari kayu dan menariknya di luarnya terbuat dari cangkang kerang. Cantik banget ya, ini motifnya Indonesia banget. Ini adalah salah satu UMKM hasil binaan dari Bank BRI juga. Menarik banget. Nah, gimana cara serve-nya? Gampang banget. Sebenarnya piringnya boleh kecil-kecil ataupun yang besar seperti ini. Kalau besar, caranya adalah kita taruh semuanya di wadah.
Oke, jangan lupa ditabur sama sambal kelapanya. Nah, kalau ini sesuai selera sebenarnya. Kalau kamu mau suka pedas, boleh ditambahkan agak banyak. Kalau saya sukanya ditaruh di atasnya gini, nanti biar kalau udah ada tamu yang datang, mereka ngaduk. Jadi ini sebenarnya kayak Caesar saladnya Indonesia. Lalu kita tambahin juga sambal koplesnya. Kita masukkan sambal koplesnya. Nikmat sekali. Nah, ini udah hampir jadi, tapi supaya lebih nikmat lagi dikasih yang crunchy-crunchy. Di sini saya punya banyak-banyak topping ini. Di sini ada kacang tanah yang udah dipanggang atau nggak digoreng. Ditaburin aja sedikit-sedikit. Dan juga ada kacang tanah merah. Ini sebenarnya nggak harus sih. Boleh pilih salah satu, boleh bermacam-macam. Tapi kalau serombotan ala kelungkung tuh biasanya kacangnya macam-macam. Jadi tekstur crunchy-nya beda-beda. Dan ini yang paling favorit saya. Ini kacang kedelai goreng. Lalu, belum lengkap tanpa bawang goreng. Oke, cantik banget ya. Ini sayuran, sambal kelapa yang garing-garing udah siap disajikan. Oke, untuk sambal matahnya ini gampang banget. Kita masukin minyak kelapa. Sebenarnya kalau sambal mata itu enaknya minyak kelapa. Cuma kalau misalkan tidak punya minyak kelapa boleh pakai minyak yang lainnya. Lalu, ini minyak kelapanya saya panasin dahulu. Sekarang kita tambahkan di dalam wadah yang anti panas. Kita masukkan, ini ada cabai rawit. Ini benar-benar sesuai selera kalian. Cabai merah, bawang merah. Ini udah saya cincang atau enggak iris-iris ya. Saya suka bawang merah agak banyakan, jadi saya tambahin banyak. Lalu kita masukin juga ini yang khas Bali banget, kecombrang. Pakai bunganya aja ya, bagian yang masih muda supaya dia lembut gitu. Lalu kita tambahkan juga daun jeruk. Sesuai selera. Ini ada terasi. Terasinya udah dibakar seperti ini. Sesuai selera, saya mau pakai setengah aja. Oke. Dan minyaknya tadi kita panasin dulu. Pada saat panas, kita tuang ke dalam rempah-rempah yang udah kita cincang ini. Bukan cincang sih sebutannya, kita slice sebenarnya. Karena lebih enak kalau teksturnya tuh slice daripada cincang halus. Nanti tinggal kita siram di atasnya. Kalau sudah panas, ini udah agak sedikit berasap, kita tuang. Dan nanti akan ada bunyinya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita aduk aja. Dan sambal matanya udah siap. Oh iya, jangan lupa tambahin garam dan juga gula kalau suka. Kadang-kadang saya suka yang agak manis sedikit. Gula. Dan garam. Tambahin garam. Dan supaya lebih segar, tambahin jeruk nipis atau enggak jeruk limau. Sedikit aja sih sebenarnya. Kita aduk. Dalam waktu yang singkat, saya udah bisa buat sate lilit, serombotan khas kelungkung, sambal matah, dan sekarang enaknya kayaknya kita buat minuman khas Bali. Saya mau buat serai Bali. Dan untuk membuat menu yang terakhir yaitu tehnya, saya menggunakan produk UMKM asli Bali yaitu Madeti. Dia adalah botanical infusion tea. Punya berbagai macam varian, ada yang buat detox. Di sini saya menggunakan yang digestif ini untuk menyamankan pencernaan. Karena mengandung ada jahe, ada daun mint yang sudah dikeringkan. Jadi langsung aja kamu masukin ke dalam air yang panas. Di sini saya punya air yang panas atau enggak langsung aja ke gelas. Nanti dia tuh bentuknya kering-kering seperti ini. Kita masukin, ini kalau misalkan 1 gelas itu sebenarnya 2 sendok teh. Cuma karena ini di teapot, saya masukin agak banyakan. Ada aroma jahenya, aroma lainnya juga ada. Kita seduh di air panas selama 2 menit. Kita tunggu dulu ya. Lalu, saya juga memasukin madunya supaya dia manis. Sebenarnya kamu boleh tambahin gula ataupun madu. Secukupnya atau enggak sesuai selera kamu. Tapi sebenarnya, nah biasanya kalau Madeti ini sebenarnya nggak pakai yang manis-manis, jadi natural aja. Tapi untuk hidangan yang ini, karena ada rasa serai yang ekstra, saya mau tambahin yang manis dari madunya. Kita tunggu dulu, seduh, biarkan dia infuse semuanya. Nanti kita sajikan di gelas yang udah ada serai yang digeprek. Lalu saya tambahin es batu secukupnya.
Oke, esnya sudah cukup. Saya mau lihat dulu, ngintip sebentar apakah sudah terseduh dengan baik. Sudah sepertinya, kira-kira butuh waktu 3-5 menit ya. Sekarang tinggal kita saring aja. Langsung kita tuang di atas es batunya. Kalau dilihat memang warnanya kok nggak berubah banyak, karena memang ini infusion, dia bukan pakai black tea, dia adalah dari rempah-rempah yang kering gitu. Tapi aromanya aromatik banget. Apalagi ditambah sama serai yang digeprek. Ini tuh benar-benar kalau anak zaman sekarang bilang teh yang bikin healing. Sekarang supaya lebih menarik lagi, aroma yang lebih lagi. Ini kalau dilihat-lihat kurang cantik gitu ya. Saya sekarang mau tambahin garnish dengan produk dari Kato. Di sini ada buah-buahan kering. Ini akan memberikan aroma dan juga rasa yang lebih spesial lagi. Di sini saya punya, ini adalah dehydrated spice, yaitu apel kering. Ada juga di sini ada pineapple atau nanas kering, tapi kayaknya untuk menu yang ini saya mau tambahin dengan apel kering aja. Kita tambahkan dengan apel keringnya. Oke, sudah jadi. Ini dia semua menu yang saya buat hari ini. Ada serombotan khas Kelungkung dan juga ini ada teh serai infused ala Bali. Enak banget dinikmati dingin-dingin di pinggir pantai. Dan juga yang paling komplit ada sate lilit, sambal matah, dan juga nasi dari Jafara. Semua menu ini terinspirasi dari Chef Yudi yang tadi makanannya udah saya icip-icip. Selamat mencoba di rumah. Kuliner Bali memang gak ada habisnya. Setiap gigitannya melambangkan beragam keunikan dari masakannya. Budaya dan Bali erat satu sama lain, lekat tak terpisahkan. Rasanya ingin berlama-lama di sini untuk melihat beragam budaya dan mencoba kulinernya. Tapi, waktu bukan milik kita. Semoga beragam cerita kuliner kali ini bisa membawa kalian pada indahnya keberagaman di Indonesia. Salah satunya, ragam kuliner lokal yang mampu memanjakan lidah setiap penikmatnya.